Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Harizani. Saya dari kelas Nautik khusus 6225111083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa serta etika pengguna Android. Apa itu Gen AI? Gen AI atau Generative Artificial Intelligence adalah teknologi AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, audio, kode, dan analisis secara otomatis. Contoh Gen AI yaitu ada ChatGPT, selanjutnya manfaat Gen AI dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa manfaat, yaitu 5 manfaat. Yang pertama, untuk membantu memahami materi kuliah, membantu menyelesaikan tugas, mendukung pembelajaran mandiri, serta meningkatkan kreativitas, meningkatkan keterampilan digital. Jadi banyak sekali manfaat sebetulnya yang Gen AI. Cuma yang hanya saya tampilkan hanya 5 manfaat. Yang pertama yaitu membantu memahami materi kuliah. Contoh, jika kalian belum paham materi kuliah apa yang biasanya kalian sampaikan, kalian bisa menggunakan AI untuk menjelaskan lebih sederhana agar dapat dengan mudah kalian pahami. Dan untuk membantu tugas, kalian bisa meminta AI untuk membantu menyelesaikan tugas kalian, tapi jangan 100%. Itu hanya untuk referensi dan untuk mengembangkan ide kalian menyelesaikan tugas. Selanjutnya itu untuk membantu memahami materi. AI dapat menjelaskan konsep sulit dengan bahasa sederhana. Seperti kalian ada suatu teks yang tidak kalian pahami dan kalian ingin menulis teks tersebut, kalian bisa minta penjelasan melalui AI dengan bahasa sederhana agar kalian dapat memahami teks tersebut. Yang kedua, membuat ringkasan jurnal. Kalian juga bisa meminta AI untuk membuat ringkasan buku, jurnal, dan modul. Ketiga, memberikan contoh soal dan pembahasan. Yang keempat, menjawab pertanyaan kapan saja. Nah, AI ini bisa menjawab pertanyaan kalian kapan saja, 24/7, jam berapa aja, hari apa aja. Seperti itu. Selanjutnya, membantu tugas akademik. Gen AI dapat membantu yang pertama membuat outline atau kerangka. Yang kedua, membuat draft awal esai atau laporan. Yang ketiga, mengecek tata bahasa grammar, menyusun presentasi dan materi. Selanjutnya, memberi rekomendasi judul penelitian atau topik skripsi. Selanjutnya, pembelajaran mandiri. Gen AI bisa digunakan sebagai asisten belajar mandiri, simulasi ujian atau kuis. Nah, kalian bisa jika kalian bisa simulasi ujian dulu di sana, atau bisa membuat pertanyaan kalian soal di sana, mengulang materi dia. Selanjutnya, bidang-bidang yang terbantu AI. Di bidang teknik, bantu coding, simulasi teori, dan perhitungan dasar. Terus di bidang maritim yaitu navigasi, LSA, stability,
regulasi IMO, dan di bidang ekonomi, rangkuman jurnal, analisis tren data, serta di bidang bahasa, grammar check, contoh percakapan. Ini khususnya untuk bahasa Inggris. Kalian bisa manfaatkan AI untuk belajar. Hukum, di bidang hukum yaitu untuk ringkasan pasal, analisis kasus. Untuk di bidang IT ada bug, algoritma, dan penjelasan kode. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang terbantu oleh AI, tergantung kalian bidang apa, dan AI ini sangat membantu sekali. Etika penggunaan AI untuk mahasiswa. Kenapa etika penting? Yang pertama untuk menjaga integritas akademik. Yang kedua untuk menghindari plagiarisme. Yang ketiga untuk mencegah ketergantungan berlebihan. Empat, agar data pribadi tetap aman dan agar hasil belajar tetap berkualitas. Oke, selanjutnya yaitu etika penggunaan kejujuran akademik. Gen AI adalah alat bantu bukan pengganti kemampuan mahasiswa. Jadi AI dapat kalian manfaatkan untuk referensi ide kalian, dan untuk ada materi yang belum kalian pahami atau macamnya, kalian bisa manfaatkan AI untuk itu. Bukan AI itu bukan kalian manfaatkan untuk 100% mengerjakan tugas kalian, hasil tanpa revisi atau pemahaman. Terus tulis dengan kata-kata sendiri setelah menggunakan. Jadi setelah kalian menggunakan AI, kalian itu memang harus membuat kata-kata kalian sendiri. Jangan ngikutin dari AI. AI itu hanya memberikan referensi ide dari. Terus selanjutnya hindari plagiarisme otomatis. Selanjutnya etika penggunaan transparansi. Jika dosen meminta penggunaan AI di samping AI, wajib dipilih. Kedua, jangan menggunakan AI jika tugas melarang penggunaan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana yang dibantu AI jika diminta. Jika dosen kalian mengizinkan untuk menggunakan AI, ini wajib kalian tulis sumbernya dari mana. Kalau kalian itu menggunakan AI untuk menjalankan tugas tersebut. Selanjutnya etika penggunaan, tanggung jawab. AI bisa salah, jadi tetap harus dicek kebenarannya. Jadi saran saya, kalian menggunakan AI itu bukan hanya dari satu sumber atau satu aplikasi. Misalnya kalian mengerjakan AI, mengerjakan tugas dari ChatGPT. Kalian juga kalau bisa untuk memvalidasi yang kalian juga kerjakan itu di Gemini. Data atau referensi dari AI harus diverifikasi. Jangan menyalin mentah-mentah tanpa membaca. Jadi kalian kalau mengerjakan tugas menggunakan AI, jangan kalian saling mentah-mentah. Kalian baca. Kalian juga harus memahami isinya, apa maksud dan tujuan dari tugas tersebut. Etika penggunaan privasi dan keamanan. Jangan masukkan data pribadi publik. Jangan mengupload dokumen penting kampus tanpa izin. Pastikan tidak melanggar kerahasiaan institusi. Selanjutnya, etika penggunaan pengembangan diri. Gunakan AI untuk belajar, bukan untuk menyontek. Jadi seperti yang saya awal katakan tadi, gunakan AI itu untuk belajar, bukan mencontek apalagi mencipta. AI idealnya membantu meningkatkan pemahaman. Nah, kalian gunakan AI itu untuk membantu meningkatkan pemahaman kalian. Jadi apa yang belum kalian mengerti, kalian memanfaatkan AI untuk agar kalian lebih mengerti. Sehingga mahasiswa tetap harus menguasai materi ini. Semakin kalian menggunakan AI, itu kalian harus tetap menguasai materi.
Ya, contoh penggunaan yang etis, meminta penjelasan konten, meminta contoh soal latihan, meminta kerangka presentasi, meminta revisi grammar, membuat draft dengan catatan direvisi sendiri. Jangan tugas skripsi full dibuat AI, jangan memakai AI untuk ujian, jangan menyalahgunakan AI tanpa dicek, jangan mencuri karya orang lewat startup. Ini sudah jelas contoh penggunaan AI. Jadi tolong kalian terapkan dan kalian jalani. Jadi kesimpulannya, AI sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. Namun, penggunaannya harus bertanggung jawab, etik, dan transparan. AI bukan untuk menggantikan kemampuan, tapi untuk mendukung dan mempercepat proses belajar. Jadi, AI itu bukan untuk menggantikan kemampuan, bukan untuk dijeklak atau tugas kalian itu 100% dari AI semua. Bukan. AI itu untuk membantu pemahaman kalian, membantu untuk mendukung proses belajar. Jadi gunakan AI dengan bijak, gunakan AI dengan benar, jangan melanggar etika penggunaan. Terima kasih.